Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Sejak usahanya tutup, Asep banting setir berjualan masker dengan harapan mendapatkan penghasilan di tengah pandemi. Namun karena persaingan yang semakin tinggi, masker Asep tak ada yang terjual. Pusing, barang gak ada yang kejual, malah numpuk di rumah. Ya Allah, susah banget cari uang, mana hutang masih banyak lagi. Pak, saya dari pihak bank mengingatkan kalau Bapak sudah nunggak 3 bulan belum bayar sama sekali. Saya benar-benar minta maaf, Pak. Saya belum bisa bayar hutang bank sekarang. Saat ini saya lagi kesulitan ekonomi, Pak. Masa nggak bisa sih, Pak? Yang lain aja masih bisa bayar, Pak. Ya namanya orang, Pak. Jelas beda-beda, Pak, kondisi ekonominya. Jangan disamaratakan. Tapi ini sudah jatuh tempo, Pak. Tolong pengertiannya dikit lah, Pak. Saya sekarang masih nganggur, nggak ada penghasilan. Saya mau bayar pakai apa, Pak? Ya pakai uang lah, Pak. Masa nggak ada sama sekali? Umpama ada uang pun, saya lebih milih buat makan anak istri, Pak, daripada bayar hutang bank. Ya sudah, seminggu lagi saya akan kesini lagi, Pak. Pokoknya Bapak harus bayar hutang-hutang Bapak. Kalau enggak, rumah ini akan kami sita. Kisah ini terjadi di tahun 2019. Kala itu, Asep sebagai seorang wira swasta telah berhasil membangun kedai kopi selama 9 tahun dengan omset 10 juta per bulan. Ia pun berencana membuka cabang untuk mendapatkan income tambahan. Sep, gimana? Jadi nggak nambah usaha lagi? Kebetulan ini ada tempat bagus, Sep, buat usaha. Insya Allah jadi, Jang. Emang berapa biaya sewanya per tahun? Per tahunnya sih sekitar 40 juta, Sep. Tempatnya juga rame, pinggir jalan lagi. 40 juta. Berarti aku harus siapin uang berapa nih kalau tambah uang operasionalnya? Ya, kalau sama operasional paling sekitar 70 sampai 80 jutaan, Sep. Kalau segitu, aku belum ada uangnya sekarang, Jang. Tapi ntar aku coba usahain dulu deh. Ya, nggak apa-apa, Sep. Nanti kalau kamu udah ada uangnya, bisa hubungi aku lagi, Sep. Oke, siap, Jang. Bun, usaha kita kan lagi lancar-lancarnya. Gimana kalau kita buka usaha lagi, Bun? Biar ada tambahan penghasilan, kan cicilan mobil juga belum selesai. Kalau Bunda sih terserah ya aja, misalkan mau buka cabang lagi. Tapi masalahnya mau buka cabang di mana? Kebetulan tadi si Jajang datang ke kedai, Bun, nawarin ayah tempat buat buka cabang lagi. Tapi harga sewanya 40 juta per tahun. Menurut Bunda gimana? Kok mahal ya tempat sewanya? Ya emang segitu, Bun, harga sewanya. Namanya juga di Jakarta, Bun. Apalagi ini tempatnya strategis di pinggir jalan. Cocok buat jualan. Terserah ayah sih, Bunda ikut aja. Emang ayah ada uang 40 juta? Lah ini masalahnya, Bun. Ayah nggak ada uang buat buka cabang. Emang penghasilan dari kedai yang sekarang nggak ada sisanya ya? Mana ada sisanya, Bun? Kan Bunda tahu sendiri, penghasilan warung sekarang buat bayar cicilan mobil. Lah terus gimana? Ayah mau berutang buat buka cabang? Ya mau gimana lagi, Bun? Nggak ada cara lain. Emang mau pinjam ke siapa ya? Ke saudara? Kalau ke saudara nggak mungkin, Bun. Soalnya ayah butuh uangnya sekitar 80 jutaan buat biaya sewa tempat sama biaya operasionalnya, Bun. Ya paling ayah pinjam uang ke bank, Bun, pakai jaminan sertifikat rumah. Apa nggak berisiko ya pakai jaminan sertifikat rumah kita? Gimana kalau nanti usahanya nggak jalan? Tenang aja, Bun. Ayah yakin kalau usaha ini bakalan rame. Keesokan harinya, Asep bergegas pergi ke bank untuk mendapatkan pinjaman uang demi bisa membuka cabang usahanya yang baru. Halo, Cang. Iya, halo, Sep. Gimana? Jadi sewa tempatnya, Sep? Insya Allah jadi, Cang. Ini aku baru dapat uangnya. Kira-kira besok kamu bisa nggak nganterin aku ke pemilik rukonya? Bisa, Sep, bisa. Kebetulan aku besok lagi free, nggak ada kerjaan. Oke, kalau gitu kita ketemuan di mana, Cang? Besok aku ke rumahmu aja, Sep, langsung. Ya udah, besok aku tunggu jam 8 pagi ya, Cang. Oke, siap-siap. Keesokan harinya, tepat jam 8 pagi, Jajang dan Asep berangkat menuju ruko. Saat itu, Asep bertemu pemilik ruko dan menyewa ruko tersebut selama setahun. Singkat cerita, 2 bulan berlalu, pemerintah mengumumkan peraturan PSBB dikarenakan adanya COVID.
sehingga membuat semua usaha sepi, termasuk usaha milik Asep. Bun, ini gimana? Usaha kita sepi, gak ada pemasukan sama sekali, Bun. Sabar dulu ya. Semua orang juga mengalami hal yang sama kok. Kita coba cari usaha yang lain aja ya, yang kira-kira laku saat pandemi. Usaha apa ya, Bun, enaknya? Kalau makanan sih nggak mungkin. Gimana kalau kita usaha jualan masker? Kan sekarang banyak orang yang butuh masker ya. Ide bagus tuh, Bun. Nanti ayah coba cari-cari supplier deh, yang sekiranya harganya bagus. Ya, kayaknya ada orang ya. Biar ayah aja pun yang nemuin. Palingan orang dari leasing, kalau nggak ya dari bank. Pak, saya dari pihak bank mengingatkan kalau Bapak sudah nunggak 3 bulan belum bayar sama sekali. Saya benar-benar minta maaf, Pak. Saya belum bisa bayar utang bank sekarang. Saat ini saya lagi kesulitan ekonomi, Pak. Masa nggak bisa sih, Pak? Yang lain aja masih bisa bayar, Pak. Ya namanya orang, Pak. Jelas beda-beda, Pak, kondisi ekonominya. Jangan disamaratakan. Tapi ini sudah jatuh tempo, Pak. Tolong pengertiannya dikit lah, Pak. Saya sekarang masih nganggur, nggak ada penghasilan. Saya mau bayar pakai apa, Pak? Ya pakai uang lah, Pak. Masa nggak ada sama sekali? Umpama ada uang pun, saya lebih milih buat makan anak istri, Pak, daripada bayar utang bank. Ya sudah, seminggu lagi saya akan kesini lagi, Pak. Pokoknya Bapak harus bayar hutang-hutang Bapak. Kalau enggak, rumah ini akan kami sita. Sejak usahanya tutup, Asep banting setir berjualan masker dengan harapan mendapatkan penghasilan di tengah pandemi. Namun karena persaingan yang semakin tinggi, masker Asep tak ada yang terjual. Pusing, barang nggak ada yang kejual, malah numpuk di rumah. Ya Allah, susah banget cari uang, mana hutang masih banyak lagi. Kenapa ya? Kok teriak-teriak? Ayah udah nggak tahu lagi pun mau ngapain. Usaha tutup, jualan masker juga nggak laku. Tenang ya, tenang. Jangan putus asa. Pasti ada jalan keluarnya kok. Siapa lagi nih yang datang? Gak ngerti orang lagi pusing apa? Selamat pagi, Pak Asep. Iya, pagi. Saya dari pihak leasing, Pak. Saya kemari mau nagih cicilan mobil, Pak. Waduh, Pak. Saya nggak bisa bayar cicilannya sekarang. Saya aja lagi nganggur, Pak. Lah terus gimana nih, Pak? Cicilannya yang nunggak. Saya udah pasrah, Pak. Mobilnya mau dibawa juga silahkan. Gini aja, Pak. Mending mobilnya dijual aja. Terus hasil penjualannya buat ngelunasin cicilan. Nanti kalau ada sisanya, saya kasihkan ke Bapak. Terserah, Pak. Bapak atur aja gimana enaknya.